Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada kesempatan kali ini kita mulai karena ujian Anda tinggal beberapa hari lagi, maka saya akan memulai kita belajar menggunakan Zoom. Mungkin nanti akan saya coba tingkatkan untuk seringnya gitu ya. Mungkin nanti kita agendakan dalam satu minggu ada berapa sampai dengan benar-benar persiapan Anda itu benar-benar siap ya, siap untuk melaksanakan ujian dan siap untuk menghadapi uji kompetensi. Kali ini masih bersama saya Hendikan Duru dan Anda masih di channel saya Bimbang Duru, dan bagi teman-teman bisa dilihat di Zoom juga Anda bisa melihat menyaksikan saya atau menyaksikan kita semua di YouTube channel. Dan materi ini nanti akan kita cek ulang atau kita siarkan ulang melalui di YouTube, dan hari ini malam ini kita akan memulai bagaimana tips dan trik uji kompetensi. Dan silakan bagi teman-teman, saya ingin mendengar dulu apakah sudah terdengar suara saya atau belum, karena sebentar lagi kita akan masuk. Kalau sudah terdengar, klik aja ya, chat ya. Kalau memang belum, nanti kita akan coba perbaiki dulu. Apakah sudah bisa melihat materi, judul tulisannya? Kalau sudah, berarti kita akan langsung masuk ke pembahasan. Silakan, saya menunggu komentar Anda. Saya akan lihat satu orang saja cukup. Oke, Ayu sudah memberikan penjelasan. Oke, kita akan memulai hari ini, malam ini kita akan berbicara tentang tips dan trik uji kompetensi. Nah, yang pertama bahwa prioritaskan jawaban itu soal yang mudah. Jangan terpaku pada soal yang sulit. Ingat teman-teman, kita tahu bahwa saya akan tulis di sini. Satu soal ini merupakan harus penegasan satu soal sama dengan 1 menit. Ya, 1 menit. Kemudian jika 10 sampai 20 detik sampai 20 detik ya, Anda tidak paham, maka lewat dulu pindah ke soal lain. Jadi ada waktunya ya, ada waktunya. Jadi kalau misalnya satu soal 1 menit tidak boleh lebih, kemudian 10 sampai 20 detik itu soal, kita baca soal. Ingat, kita baca soal itu dari mulai pertanyaan dulu, kemudian vignette atau kasus, dan kemudian pilihan jawaban. Itu. Jadi kalau misalkan kita baca pertanyaan, oh misalnya ngitung aja nanti lewat. Misalnya kalau Anda nggak suka hitung-hitungan. Tapi kalau misalkan Anda suka ya silakan. Itu mungkin menjadi rezeki Anda. Ya. Jadi jangan sampai Anda terpaku dengan soal yang sulit. Dan yang paling penting, di akhir itu tidak boleh ada jawaban yang tidak diisi. Semua jawaban harus diisi, semua jawaban tidak boleh kosong, tidak boleh berwarna putih, nggak boleh ada yang berwarna putih. Oh ya, putih kan suci. Dalam ujian tidak boleh ada warna putih, Anda hanya boleh warna hijau dan biru. Nah, ya, semua jawaban. Kenapa? Karena kalau Anda jawab, itu kemungkinan benar itu 20%. Kalau tidak nembak, gitu ya, tidak nembak, walaupun nggak ngerti, tembak aja. Kalau nggak ngerti, nembak, itu 20% kemungkinan benarnya. Tapi kalau misalnya tidak, itu 0%. Makanya walaupun Anda nembak, lakukan. Ya, lakukan. Pastikan soal, ya memang membuat soal itu menggunakan logika umum saja. Menggunakan logika umum, Anda tidak harus paham. Setelah Bronner itu nggak harus paham buku semuanya. Ya. Jawaban benar nilai positif 1 dan tidak ada nilai negatif atau pengurangan untuk jawaban yang salah, maka isi semua jawaban soal. Itu penting sekali Anda untuk mengisi jawaban, apakah itu Anda paham terhadap soal itu atau tidak. Gunakan logika. Jadi yang pertama, gunakan pengetahuan Anda. Kalau nggak ngerti, gunakan logika. Kemudian kalau nggak ngerti, gunakan insting. Kalau nggak ngerti lagi, nggak ada lagi insting,
gunakan tembak aja. Bismillah, bismillah, tembak aja. Tuh. Kemudian yang selanjutnya, yang selanjutnya baca cepat setiap kata ini dibaca. Soal rata-rata itu 20 sampai 60 kata ya. 10 sampai 60 kata. Jadi kalau misalnya Anda mau baca, ya Anda harus baca cepat dengan lebih baik sehingga Anda kalau membiasakan membaca cepat, maka mungkin nanti Anda harus membiasakan diri membaca dengan cepat dengan skimming gitu ya. Jadi setiap kata dibaca gitu ya. Dan yang paling penting, walaupun Anda skimming, Anda cari kata kunci. Cari kata kunci. Kalau kata kunci, ingat kemarin saya sudah mengatakan bahwa ide kalimat selalu di awal paragraf. Ide kalimat selalu di awal paragraf dan data utama itu setelah ide kalimat. Ide kalimat di awal paragraf dan data utama setelah awal paragraf. Ya. Kemudian selanjutnya, waktu yang digunakan adalah 60 detik. Sudah jelas bahwa waktu yang kita gunakan tidak boleh lebih dari 60 detik. Maka kalau Anda lebih dari 60 detik, maka ya akan mengurangi waktu yang lain. Bagaimana kalau saya izin keluar? Izin keluar pun Anda waktu itu sudah berkurang. Tetap agro jalan terus ya. Agro jalan terus, Anda tetap belajar, tetap berjalan itu waktu. Walaupun misalnya istirahat, saya kan izin keluar. Iya, istirahat ya. Istirahat pun sama, waktu terus berjalan. Ya. Tapi rata-rata teman-teman saya rata-rata itu mereka melihat bahwa soal itu ataupun mereka bisa menjawab malah ada yang 90 menit sudah selesai. 1,5 jam itu sudah selesai. Kenapa? Karena sering latihan. Anda cari kata kunci, tembak. Ya, tembak. Jawab. Nah, cari kata kunci, jawab. Itu sudah mudah. Mudah banget. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pahami struktur soal. Saya bilang tadi, struktur soal terdiri dari vignette atau kasus, dilanjutkan dengan pertanyaan dan diakhiri dengan pilihan jawaban. Dalam soal uji kompetensi nasional hanya disediakan satu pilihan jawaban benar. Berbeda dengan soal pada umumnya, dalam pilihan jawaban tidak ada semua jawaban benar atau bukan salah satu jawaban di atas. Jadi tidak ada soal sebenar semua di atas, tidak ada. Ingat teman-teman, soal itu mengacu kepada masalah. Jadi kalau misalnya Anda dicek, ditanya pertanyaan, Anda bacanya kan pertanyaan dulu, baru membaca kasus, baru kemudian pilih jawaban. Kalau ditanya pertanyaannya adalah apakah intervensi atau implementasi dari kasus tersebut, maka Anda harus cari dulu pertanyaan atau cari dulu masalah utamanya apa. Jadi cari dulu masalah utamanya apa, baru kemudian Anda bisa membaca kasus. Oh, berarti kalau misalnya saya ditanya tentang intervensi atau implementasi, maka saya harus cari ini masalah utama. 90% masalah utama itu mengacu pada keluhan utama. 90% masalah utama mengacu pada keluhan utama. Jadi kalau misalnya Anda sudah ketahuan keluhan utamanya apa, maka akan dengan mudah. Misalnya pasien datang dengan muntah-muntah, kemudian dan diare sudah 3 hari yang lalu misalnya. Kemudian datanya ada, udah berarti kan muntah-muntah itu sudah terkait dengan cairan, apalagi ada diare, berarti cairan nih. Nah, ada turgor, berarti kan kita sudah berpikir bahwa pasien datang itu dengan cairan, maka pilihan tidak ada hubungannya dengan cairan itu tidak harus Anda hiraukan. Gitu gampangnya itu, ya, gampangnya seperti itu. Kemudian selanjutnya, vignette berisi kasus klinis yang terpenting tadi keluhan utama yang ditampilkan, kemudian data klinis yang disajikan tempat pelayanan. Keluhan utama mencret ditandai misalnya tadi turgor, mata cekung, mata cekung, kemudian turgor jelek. Nah, itu juga merupakan bagian dari data. Keluhan utama data, ya. Keluhan utama data.
Setelah keluhan utama itu data. Setelah data utama itu adalah tanda dan gejala data klinis itu atau data utama. Data utama adalah tanda dan gejala dari penyakit tersebut, dari keluhan tersebut. Kemudian apa pengecoh distraktor itu? Distraktor adalah data yang muncul yang disebabkan oleh adanya keluhan utama. Contoh begini. Keluhan utamanya tadi pasien mencret, data utamanya turgor. Maka akibat mencret pasien tidak bisa tidur. Akibat mencret pasien mengalami lemas. Akibat mencret pasien suhunya naik misalnya. Akibat mencret pasien banyak bertanya. Nah, itu banyak itu yang diakibatkan oleh keluhan utama itu atau data utama itu adalah data pengecoh. Padahal kan masalahnya udah jelas, masalahnya adalah cairan. Karena keluhan utamanya pasien disentri atau diare. Ya, pasiennya diare, turgor sekian. Cairan kan. Tapi ada nanti jawaban itu, apakah masalah perawatannya itu masih muncul gangguan tidur, kurang pengetahuan, cemas, kurang nutrisi, dan lain sebagainya. Datanya ada datanya di kasus. Makanya itu muncul. Jadi setiap jawaban itu memiliki data. Dan Anda pun bisa menggunakan cara ini. Hitung data jawaban mana yang memiliki data terbanyak. Misalnya diare. Diare itu cairan ya. Cairan itu mata cekung, pasti nadinya cepat, dan lain sebagainya. Berhubung itu berapa jumlah datanya? Misalkan ada 5. Yang bicara tentang kurang tidur ada berapa? Ada 2. Yang 5 itu yang menjadi masalah. Itu cara menggunakan logika saja. Karena pengalaman saya sebagai reviewer, bahwa kita akan menyimpan data itu, menyimpan masalah itu diberikan data lebih banyak dari masalah yang lain. Itu, tapi jangan bilang-bilang rahasia. Kemudian kita lanjutkan. Yang perlu diingat, lihatlah semua jawaban, pasti jawaban itu homogen. Misalnya kalau cairan infus misalkan pasien 1524 jam, berarti kan tinggal 3 kali 7. 3 kali 7 itu berarti 21. Pilihannya ada 11, 21, 31, 41, 51. Itu namanya homogen ya. Namanya homogen. Kemudian pilihannya hanya dari rentang, dari kurang tepat hingga sangat tepat, tentang baik dan sangat baik. Itu saja. Mengecoh berdasarkan kenyataan di lapangan, ketepatan pilihan jawaban dipengaruhi pemahaman teori dan kata kunci. Kembali pada kata kunci, kalau misalnya ada turgor, berarti kita berbicara tentang cairan. Kita tidak berbicara turgor kalau kita misalnya integritas. Jarang berbicara seperti itu. Kemudian perhatikan kata kunci dalam pertanyaan. Saya bilang tadi, perhatikan kata kunci setiap pertanyaan. Materi kunci tolong dibaca. Materi kunci, materi kunci yang saya berikan pada Anda tolong dibaca. Kalau belum tahu, minta sama temannya. Cek di grup, itu ada materi kunci. Baca itu minggu ini, 2 hari ini baca tuh. Dan, Jumat sampai Minggu baca tuh. Ya, baca itu. Dan kapan kita mau post-test? Post-testnya sekarang tanggal 14, berarti tambah tanggal 20 lah. Tanggal 20, 14 dan 21 ya, kita post-test. Ya, kita post-test, kemudian nanti kita bahas di Zoom lagi. Oke. Kata kunci, diagnosa, prioritas tindakan terpenting, dan lain sebagainya. Pahami ya. Kata-kata kunci adalah moda fokus memilih jawaban. Tadi saya bilang, kalau contohnya misalnya di kata kunci ada batuk berdahak, berarti bersihan jalan napas. Cuping hidung bergerak, retraksi dinding dada, oh itu pola napas. Itu maksudnya kata kunci. Jadi dengan adanya kata kunci, kita akan lebih cepat mengarahkan kepada jawaban. Kemudian, bacalah setiap jawaban yang tersedia sebelum menjawab.
Eliminasi, abaikan jawaban yang salah. Fokus logika jawaban yang mungkin berdasarkan kata penting dalam vignette dan kata kunci pertanyaan. Bila tidak yakin, baca berulang. Jangan berulang-ulang. Anda sudah saya berikan kata kunci, masalah ada di awal paragraf, data utama setelah data utama itu muncul setelah keluhan utama, maka Anda tidak akan berulang-ulang kalau Anda paham. Prinsip umum adalah sesuai dengan teori keperawatan biopsikososial virtual yang digambarkan dalam ini. Prinsip tergantung pada banyak hal, termasuk juga setting. Misalnya kalau di IGD beda loh, di ruang perawatan seperti itu. Jadi prinsipnya beda. Kalau misalnya pasiennya trauma juga beda penanganannya. Pasien trauma ABC, DR ABC, tapi kalau pasien dengan henti jantung DR CAB, itu juga prinsip-prinsip yang sudah saya tuliskan di materi kunci. Jadi Anda tinggal buka materi kunci malam ini, cari kalau yang belum ada, silahkan mau di print juga, silahkan mau dibagikan oleh Anda juga, silahkan, saya tidak terlalu pusing. Ya, silahkan, semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat, dan harapan kita adalah Anda lulus sekali ujian. Lulus sekali ujian, itu harapan kita. Kemudian selanjutnya, nah ini, bila settingnya ada lokasi kejadian kasus berupa kedaruratan, maka secara umum prioritas adalah ABC, airways, breathing, circulation, kecuali penekan ABC yang algoritma bantuan hidup dasar CAB. Berdasarkan triase yang berlaku merah, kuning, hijau, juga itu menjadikan hal yang penting, masalah etika yang harus Anda pahami. Ya, kita sudah sering belajar tentang etik, membahas materi-materi etik. Kemudian apalagi, nah, bila kejadian kasus vignette-nya di ruang rawat non gawat darurat, maka kebutuhan Maslow, fisiologi, rasa aman, kasih sayang, hingga aktualisasi dapat dijadikan acuan memilih jawaban yang benar. Dalam film fisiologis berlaku juga setting gawat darurat yang juga terdapat prioritas yang harus ditetapkan. Tentunya antara cairan dan oksigen akan lebih krusial oksigen. Ya, kemudian bila kasus utama adalah atau terpenting, misalnya ada diagnosa, maka pilih paling penting, paling mengancam kehidupan. Jadi jawabannya sih paling penting, paling mengancam kehidupan. Intervensi yang paling penting juga berdampak pada timbulnya pencegahan penyakit atau masalah lain. Dan intervensi mengacu kepada masalah. Masalah mengacu kepada keluhan. Ya. Keluhan biasanya didukung langsung oleh data utama. Ya, tuh. Prioritas waktu, misalnya tindakan, maka pilihlah sesuai dengan kata kunci yang terdapat pertanyaan. Jika ditanyakan tentang prioritas pertama, maka cari jawab menunjukkan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan pertama kali sebelum tindakan yang lain. Bahkan tindakan terpenting lain memerlukan tindakan tersebut dilakukan terlebih dahulu. Namun jika pertanyaan fokus pada tindakan utama, maka pilih hal yang terpenting yang harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan kasus. Jadi kalau misalnya tindakan utama, maka harus sesuai dengan keluhan utama, masalah utama. Dah, selesai. Kalau kaitannya dengan ada kegawat daruratan, maka yang paling penting, yang paling bisa menyebabkan kematian itu yang harus paling dulu dipilih. Kemudian selanjutnya, kasus komunitas, manajemen etik dan hukum, atau pengembangan profesional tidak dapat menggunakan pendekatan klinis, gawat darurat, dan ruang. Pendekatannya adalah logika umum. Logika umum, jika logika secara teoris tidak dikuasai. Ini Anda boleh baca tuh di sinersi. Ini saya ambil dari sinersi. Juga ngambil dari panduan uji kompetensi, ya, bantuan nulis uji kompetensi. Anda boleh baca buku itu. Pendekatan logika umum dapat digunakan jika logika teoris tidak dikuasai. Jadi Anda tetap aja menggunakan logika aja, ya. Nah ini hal yang ini loh. Ini pengembangan profesional ini segini, etik itu hanya 15 sampai 20%, asuhan manajemen perawatan itu yang banyak. Yang banyak itu 65 sampai 75%. Kemudian selanjutnya, nah ini
Perawatan medika bedah, dari saat ini Anda harus mereview medika bedah lebih banyak daripada mata kuliah yang lain. Maternitas, keperawatan anak, jiwa keluarga, itu juga harus menjadi prioritas mata kuliah kedua. Dan yang ketiga, gerontik, manajemen keperawatan, gawat darurat, dan komunitas, itu yang terakhir. Dan pastikan Anda saya sebelum mendapatkan berapa nilai tryout Anda, jadi saya tidak bisa menentukan apa saja yang harus Anda kuasai. Tapi kalau Anda sudah mendapatkan nilai tryout, coba lihat berapa soal yang diberikan, berapa persen yang mampu Anda jawab dengan benar. Bedah terutama KMB, kalau 60%, KMB misalnya 60, misalnya berarti 60%-nya itu berarti kan 36, maka kalau 36 Anda benar, maka kemungkinan besar untuk kompeten itu sangat besar sekali. KMB digunakan sebagai subbidang kecuali manajemen dan komunitas. Jadi KMB kalau bisa KMB, yang lain insya Allah bisa. Ya, misalnya pakai soal KMB porsinya 25 sampai 37%, maka 20% soal KMB, artinya 50 soal KMB dan lain sebagainya. 50 sampai 60, kalau ngambilnya 25 pasti katakan tengah-tengah misalnya berarti 50, tapi rata-rata 60, 58, 60. Kemudian apa yang harus Anda kuasai lagi adalah oksigen, cairan tubuh sampai dengan komunikasi. Yang lainnya itu Anda pakai logika. Jadi dari 8 sampai 1 itu kuasai. Ya, Anda harus menguasai oksigen, cairan elektrolit, nutrisi, aman nyaman, eliminasi, istirahat, aktivitas psikososial, dan komunikasi. Itu yang harus dikuasai duluan. Tapi yang penting adalah oksigen, cairan, elektrolit, nutrisi, aman nyaman. Itu yang paling penting. Selain 3 tinjauan yang sudah dijelaskan, juga Anda ada tinjauan tentang pengetahuan kognitif prosedural. Di kognitif berpikir kritis, kemudian murni recall. Murni recall itu Anda pernah menghafal ini, maka keluar lagi. Nah, kalau yang tindakan prosedural knowledge itu melanjutkan setelah ini tindakan ini. Kalau tindakan-tindakan yang sifatnya adalah melanjutkan atau tindakannya yang sifatnya intervensi, Anda tinggal menggunakan logika. Contoh kalau misalnya Anda akan melakukan perawatan luka, tentu Anda akan membuka lukanya, membuka perbannya sebelum melakukan pengkajian. Anda akan membuka perban sebelum melakukan pembersihan luka. Nah, kan gitu. Gak mungkin kan dibersihkan dulu baru dibuka. Itu nggak mungkin. Karena itu semuanya itu menggunakan logika saja. Kemudian prosedur terkait hitung-menghitung, ya detesan input, GCS, kemudian tingkat ketergantungan dari yang pasien yang berapa persen mandiri ketergantungannya total, ya kayak gitulah ya. Kemudian soal afektif, berkisar pengetahuan afektif, misalnya sikap, kemudian juga ada etik, gitu afektif. Kemudian juga ada tinjauan lain, yaitu proses keperawatan, upaya kesehatan. Upaya kesehatan ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sistem tubuh, pernapasan, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh apa ini? Ini hanya contoh saja untuk menghitung cepat saja. Saya pernah memberikan soal ini di satu kelas. Ini 4.000 ya. 4.000 itu kalau cairannya di resusitasi ini jadi 8 jam sampai dengan 16 jam. Itu kasus saja. Untuk kesempatan, nah ini udah selesai. Nah, belum. Nah, ini juga cairan untuk anak. Cairan untuk anak 10 kg pertama kali 100, 10 kg kedua kali 50, 10 kg ketiga kali 20. Bagaimana contohnya? Contohnya begini. Contohnya begini. Ada anak 23 kilo misalnya. Maka kebutuhan cairan per 24 jam, ingat,
3 itu adalah pertambahan 10 tambah 10 tambah 3. Nah, gitu ya. Jadi ini kan 10 pertama tuh, berarti kali 100. 10 yang kedua, ini kali 50. Berarti ini yang ketiga nih, deret yang ketiga, ini kali 20. Ya, ketiga 20. Jadi ini berapa? Di sini 1000. Udah jelas kalau berat badannya 10 kilo itu 1000. 20 kilo 1500. Dan ini 500 di sini. Jadi kalau 23 berarti 3 Anda berpikir ini 3 kali 20. Jadi di sini sama dengan berapa? 60 ya. 60. Berarti totalkan saja, berarti 1000 tambah 500 tambah 60 gitu. Jadi jumlahnya ada 1560 mililiter. Itu selama 24 jam. Tapi ada juga yang kayak gini, ya ada juga. Mintanya ini per 24. Mintanya per jam. Per jam itu 4 2 1. Maksudnya misalnya BB anak supaya gampang ya. 10 misalnya BB anak 10. Maka salah. 23 ya? 23. Berarti 10-nya itu kali 4 sama dengan 40. 10 yang kedua kali 2 sama dengan 20. Kemudian yang 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi sama dengan 63 mililiter per jam. Beda ya. Beda, yang satu adalah 24 jam, yang satu adalah berdasarkan jam. Yang lainnya bagaimana kalau tidak diketahui berat badannya? Tidak diketahui berat badannya. Nih, kalau tidak diketahui dengan berat badan begini. Pasiennya tidak diketahui berat badan, tapi usianya 5 tahun, gitu, umurnya 2 kali N, 2N tambah 8. Ini sama juga menentukan berat badan dia sebenarnya. 2N tambah 8 itu. Misalkan usia N dalam tahun ya. Misalnya 2, berapa tahun tadi? 5 tahun. 5 tambah 8. Sama dengan berapa? Ini 10 tambah 8. Dengan 18 mililiter per jam. Itu yang berdasarkan tanpa diketahui berat badannya. Tanpa diketahui berat badannya seperti itu. Yang diketahui berat badannya itu yang diketahui udah umur 24 untuk 24 jam seperti itu, untuk per jamnya seperti itu. Nanti kita akan coba hitung-hitungan dalam uji kompetensi. Nanti akan saya berikan sesi khusus untuk menghitung. Sesi khusus dalam menghitung di uji kompetensi.